Kita mundur ke abad ke-7 dan diminta memilih tempat paling masuk akal bagi lahirnya sebuah agama besar yang akan mengubah dunia, maka Jazirah Arab adalah pilihan yang hampir tidak pernah disebut. Dunia saat itu sudah memiliki pusat-pusat peradaban yang mapan. Romawi menguasai wilayah barat dengan sistem hukum, administrasi, dan militer yang rapih. Persia berdiri sebagai kekaisaran besar di timur, dengan tradisi filsafat dan birokrasi yang panjang. India dikenal dengan kedalaman spiritual dan pemikiran metafisiknya. Cina memiliki tatanan sosial dan politik yang kuat dan stabil. Sementara Arab tidak memiliki semua itu. Tidak ada negara, tidak ada kerajaan besar, tidak ada sistem hukum tertulis yang menyatukan wilayahnya. Tidak ada kitab suci yang menjadi pegangan kolektif. Yang ada hanyalah padang pasir luas, suku-suku yang hidup terpisah, dan tradisi lisan yang keras. Justru dari tempat yang dianggap tertinggal inilah Islam lahir. Pertanyaannya menjadi sangat penting. Mengapa bukan Romawi yang sudah maju? Mengapa bukan Persia yang sudah beradab? Mengapa bukan negeri yang telah siap secara politik dan intelektual? Jawabannya tidak sederhana, tetapi satu hal bisa kita pahami sejak awal. Islam tidak datang untuk numpang pada peradaban yang sudah jadi. Islam datang untuk membangun peradaban dari awal, tanpa bayang-bayang kekuasaan lama. Arab memang bukan pusat peradaban, tetapi ia bukan wilayah terisolasi. Secara geografis, Jazirah Arab berada di persimpangan dunia lama. Jalur perdagangan dari Afrika menuju Asia, dari India menuju Mediterania, dari Yaman menuju Syam, semuanya melewati wilayah Arab. Setiap kafilah membawa barang, cerita, gagasan, dan kabar dunia. Arab tidak menguasai dunia, tetapi mengenalnya. Karena itu ketika Islam lahir di Arab, ia tidak terikat pada satu kekaisaran. Ia tidak bisa dicap sebagai agama Romawi, tidak pula dianggap proyek Persia. Islam muncul sebagai pesan yang berdiri sendiri, bebas dari kepentingan politik global. Inilah perbedaan mendasar. Jika Islam turun di Romawi yang sudah maju, ia akan langsung berhadapan dengan kekuasaan negara yang mapan. Jika turun di Persia, ia akan dicurigai sebagai gerakan politik. Tetapi di Arab, Islam lahir dari masyarakat yang tidak memiliki pusat kekuasaan tunggal. Penolakannya datang dari budaya dan tradisi, bukan dari negara. Selain itu, bangsa Arab adalah bangsa lisan. Mereka tidak membangun peradaban melalui buku, tetapi melalui ingatan. Syair menjadi ukuran kehormatan. Nasab dihafal hingga puluhan generasi. Sebuah kalimat bisa hidup ratusan tahun, hanya karena diingat dan diulang. Dalam masyarakat seperti ini, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi sumber kekuatan. Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang hidup, yang beresonansi dengan telinga masyarakatnya. Ia tidak hanya dibaca, tetapi didengar, dihafal dan dilantunkan. Ayat-ayatnya menyebar dari satu ingatan ke ingatan lain, jauh sebelum ia ditulis dalam bentuk mushaf. Jika wahyu ini turun di masyarakat yang hanya menghargai tulisan, ia mungkin akan menjadi teks terbatas. Tetapi di Arab, ia menjadi suara yang hidup di ruang publik. Ada hal lain yang tidak kalah penting. Bangsa Arab sebelum Islam tidak memiliki warisan kitab suci tertulis yang mengikat secara kolektif. Mereka mengenal Tuhan, tetapi tanpa sistem wahyu yang mapan. Ini membuat masyarakat Arab berada dalam posisi kosong secara teologis. Ketika Al-Quran datang, ia tidak harus melawan dominasi kitab lama dalam budaya lokal. Ia hadir sebagai fondasi baru yang membentuk identitas bersama. Islam tidak datang sebagai revisi budaya kitab sebelumnya, tetapi sebagai permulaan. Dari sinilah kita mulai memahami bahwa pilihan Arab bukanlah kebetulan dan bukan pula karena keistimewaan ras atau bangsa. Justru karena Arab tidak memiliki peradaban besar, Islam dapat tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan yang lebih menarik, dari masyarakat yang keras, terpecah, dan terbiasa hidup dalam konflik suku, Islam justru membentuk generasi yang sangat disiplin, terikat pada satu akidah, dan rela berkorban demi prinsip. Pada titik ini, kita akan melihat perubahan terbesar dalam sejarah. Bagaimana sebuah masyarakat pinggiran, dalam waktu yang sangat singkat, berubah menjadi pembawa pesan global yang mengguncangkan Romawi dan Persia sekaligus. Dan dari sini pula, kita bisa mulai bertanya, apakah Islam akan menjadi seperti sekarang jika ia lahir di pusat peradaban yang sudah mapan? Perubahan besar itu tidak terjadi sekaligus.
Masyarakat Arab tidak bangun suatu pagi, lalu tiba-tiba menjadi umat yang disiplin dan teratur. Yang terjadi adalah proses panjang yang perlahan menggeser cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup. Sebelum Islam, loyalitas tertinggi orang Arab adalah suku. Kebenaran diukur dari siapa yang berbicara, bukan dari apa yang dikatakan. Jika suku benar, maka benar pun dibela. Dalam dunia seperti ini, keadilan hampir tidak pernah berdiri di atas prinsip, tetapi di atas garis keturunan. Islam datang dan memutus pola itu. Ia memperkenalkan satu loyalitas baru yang lebih tinggi daripada darah dan suku. Loyalitas kepada Tuhan dan nilai. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi revolusi mental. Masyarakat yang terbiasa hidup dengan identitas terpecah, dipaksa mengenal satu identitas bersama. Yang menarik, perubahan ini tidak dimulai dari kekuasaan, tetapi dari kesadaran. Nabi tidak datang membawa sistem negara, tetapi membawa cara pandang baru tentang manusia, tentang siapa yang mulia dan siapa yang hina, tentang makna hidup dan mati. Di tengah masyarakat Arab yang keras, Islam tidak melembutkan dengan kemewahan, tetapi dengan makna. Ia mengajarkan bahwa kehormatan tidak lagi ditentukan oleh jumlah unta, luas wilayah, atau kekuatan suku, tetapi oleh tanggung jawab moral. Ini adalah bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat padang pasir, yang terbiasa hidup dengan resiko dan pengorbanan. Dari sinilah lahir generasi yang aneh bagi dunia lama. Mereka bukan pasukan profesional, mereka bukan produk akademi militer, mereka tidak memiliki teknologi perang canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Romawi dan Persia, yaitu keyakinan yang menyatukan pikiran, emosi, dan tujuan hidup. Orang-orang ini tidak bergerak karena janji kekayaan. Mereka bergerak karena merasa memikul amanah. Dan amanah ini tidak dibangun dalam ruang istana, tetapi di rumah-rumah sederhana, di padang pasir, dan di bawah tekanan penindasan. Inilah alasan mengapa Islam bisa menyebar begitu cepat tanpa menghilangkan inti ajarannya. Ia tidak menyebar sebagai budaya Arab semata, tetapi sebagai sistem nilai yang bisa diadopsi siapapun. Ketika Islam keluar dari Jazirah Arab menuju Syam, Mesir, Persia, dan wilayah lain, ia tidak membawa identitas kesukuan, tetapi identitas moral. Fakta ini penting. Jika Islam lahir di pusat peradaban besar, ia mungkin akan melekat kuat pada budaya lokalnya. Tetapi karena ia lahir di masyarakat yang belum membangun peradaban global, Islam relatif bersih dari simbol kekuasaan lama. Ia bisa beradaptasi tanpa menghilangkan prinsip. Bahasa Arab pun berperan besar dalam hal ini. Ia menjadi bahasa wahyu, tetapi bukan bahasa ra. Siapapun bisa mempelajarinya. Dan justru karena bahasa Arab pada masa itu belum menjadi bahasa imperium, ia tidak membawa beban politik. Ini membuat Al-Quran diterima sebagai pesan, bukan propaganda. Perlahan, dunia mulai menyadari sesuatu yang mereka tidak perkirakan. Dari wilayah yang dulu dianggap pinggiran, muncul kekuatan baru, yang tidak hanya menantang kekaisaran lama, tetapi juga menawarkan cara hidup yang berbeda. Bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal makna hidup, keadilan, dan tanggung jawab manusia. Pada titik ini kita bisa memahami bahwa pilihan Arab bukanlah karena keunggulan material, tetapi karena kesiapan untuk dibentuk. Islam tidak mencari masyarakat yang sempurna, ia mencari masyarakat yang bisa diubah. Dan mungkin disitulah pesan yang paling relevan bagi kita hari ini, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari pusat, tidak selalu lahir dari kemapanan, dan tidak selalu muncul dari mereka yang dianggap siap. Kadang, perubahan justru lahir dari tempat yang paling tidak diperhitungkan. Dari padang pasir, dari masyarakat sederhana, dari bangsa yang dianggap tidak memiliki apa-apa. Dan justru karena itulah, mereka bisa menerima segalanya. Ketika Islam mulai keluar dari Jazirah Arab, dunia lama sebenarnya tidak siap. Romawi dan Persia terbiasa menghadapi pemberontakan, tetapi mereka belum pernah menghadapi sebuah gerakan yang tidak digerakkan oleh ambisi kekuasaan. Yang mereka hadapi bukan hanya pasukan, tetapi cara berpikir yang sama sekali baru. Bagi Romawi dan Persia, kekuasaan adalah puncak segalanya. Negara berdiri untuk mempertahankan elit. Agama seringkali menjadi alat legitimasi. Rakyat berada di lapisan bawah, dan hukum tunduk kepada kepentingan istana. Dalam struktur seperti ini, keadilan adalah milik mereka yang kuat. Islam datang dengan logika yang terbalik. Ia tidak mulai dari istana, tetapi dari masjid. Ia tidak mengagungkan darah bangsawan, tetapi menilai manusia dari tanggung jawabnya.
Ia tidak menempatkan penguasa di atas hukum, tetapi di bawah nilai yang sama. Inilah sebab mengapa banyak wilayah yang jatuh ke tangan kaum muslimin tidak melakukan perlawanan besar. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena sistem lama telah kehilangan legitimasi moral. Islam tidak selalu datang sebagai penakluk, tetapi sering diterima sebagai pembebas dari struktur yang menindas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari tempat kelahirannya. Karena Islam lahir di Arab yang tidak memiliki tradisi kekaisaran lama, Islam tidak membawa trauma penjajahan lama. Masyarakat di luar Arab tidak melihat Islam sebagai wajah baru dari penindasan lama, tetapi sebagai alternatif. Inilah yang sering luput dari pembahasan sejarah. Ekspansi Islam bukan sekedar kemenangan militer, tetapi juga kemenangan narasi. Islam membawa cerita tentang dunia yang lebih adil, tentang Tuhan yang tidak memihak elit, dan tentang manusia yang memiliki nilai di hadapan hukum. Dan semua itu berakar dari satu keputusan awal. Islam diturunkan di masyarakat yang belum mapan, sehingga ia bisa tumbuh tanpa beban sejarah kekuasaan. Namun ada satu hal lagi yang membuat Arab menjadi pilihan yang sangat menentukan. Bangsa Arab terbiasa hidup dengan keterbatasan. Padang pasir mengajarkan mereka arti bertahan, disiplin, dan kesederhanaan. Mereka tidak dimanjakan oleh kemewahan peradaban besar. Hidup selalu dekat dengan risiko. Ketika Islam datang dengan tuntutan pengorbanan, masyarakat Arab tidak asing dengan bahasa itu. Mereka terbiasa hidup dengan kesetiaan, kesabaran, dan keberanian. Nilai-nilai ini kemudian diarahkan, bukan dihapus. Kesetiaan kepada suku diganti dengan kesetiaan kepada nilai. Keberanian fisik diarahkan menjadi keberanian moral. Inilah proses yang jarang disadari. Islam tidak menciptakan manusia baru dari nol, tetapi mengolah karakter yang sudah ada. Dan karakter padang pasir ketika dipadukan dengan visi spiritual yang universal, menghasilkan daya tahan yang luar biasa. Dari sinilah lahir generasi yang tidak mudah goyah oleh kekalahan dan tidak mabuk oleh kemenangan. Mereka sadar bahwa hidup bukan tentang dominasi, tetapi tentang amanah. Pada titik ini, pertanyaan awal kita mulai menemukan jawabannya. Mengapa Arab? Karena Arab bukan hanya tempat, tetapi kondisi. Sebuah ruang kosong yang bisa diisi, sebuah masyarakat keras yang bisa ditempa, dan sebuah persimpangan dunia yang memungkinkan pesan menyebar kemana-mana. Islam tidak turun di Arab karena Arab istimewa. Justru Arab menjadi istimewa karena Islam. Dan ketika kita melihat dunia hari ini, mungkin pesan itu kembali relevan. Bahwa perubahan besar tidak menunggu dunia siap. Ia datang untuk membuat dunia siap. Pada akhirnya, pertanyaan tentang mengapa Islam diturunkan di Arab bukan hanya soal sejarah, tetapi soal cara Tuhan bekerja dalam mengubah manusia. Islam tidak lahir di tempat yang sudah rapi, tidak turun di masyarakat yang sudah siap secara peradaban. Ia justru datang ke ruang yang kosong, keras dan penuh konflik, lalu membentuknya perlahan. Arab bukan dipilih karena keunggulannya, tetapi karena ia bisa dibentuk tanpa beban kekuasaan lama. Dari sanalah lahir pesan yang tidak terikat ras, tidak terikat wilayah, dan tidak terikat imperium. Pesan yang bisa bergerak melampaui batas budaya dan zaman. Refleksinya sederhana, perubahan besar tidak selalu dimulai dari tempat yang kita anggap ideal. Kadang ia justru lahir dari keterbatasan, dari pinggiran, dari kondisi yang terlihat tidak menjanjikan. Islam mengajarkan bahwa yang menentukan bukanlah seberapa siap suatu masyarakat, tetapi seberapa terbuka ia untuk diubah. Dan mungkin disitulah pesan terpentingnya bagi kita hari ini, bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, justru dari sanalah perubahan bisa bermula.